Halo semuanya, hari ini kita belajar fisika tentang materi dari gerak parabola. Jadi ini parabola ada hubungannya dengan GLB dan GLBB yang kita sudah pelajari. Jadi gerak parabola itu seperti ini, dia pasti memperhatikan dari sumbu X dan sumbu Y. Parabola itu modelnya seperti ini, ibaratnya ada bola yang ditendang. Dia akan naik, membentuk parabola, kemudian dia turun. Nah, ketika misalnya ada bola ditendang dengan kecepatan awal V0, nah ini pasti ada membentuk sudut terhadap garis horizontalnya, bidang horizontalnya. Nah, berarti dia mempunyai dua versi. Ada V0X dan ada namanya V0Y. Seperti vektor, komponen vektor yang kita sudah pelajari. Jadi kalau V0-nya ke sini, berarti di bagian sini yang pas di samping sudut namanya V0 cos X dan yang satunya lagi V0 sin X. Jadi dia memperhatikan dua sisi. Satu dari sumbu X dan satu dari sumbu Y. Jadi ini namanya V0X karena versi sumbu X yang nilainya V0 cos alpha. Sedangkan yang di sini itu dia namanya V0Y karena dia memperhatikan dari sumbu Y yang nilainya V0 sin alpha. Nah, karena dia memperhatikan dua versi, berarti saya bahas dulu satu-satu dari sumbu X. Yang di sumbu X itu berlaku GLB. Artinya kecepatannya tetap. Kita pakai rumus GLB yang sebelumnya, yang kita sudah belajar, yang jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Nah, itu juga berlaku di parabola yang di sini. Jadi S, saya ganti namanya jadi X. V-nya saya ganti nama jadi V0X dikali T. Di mana V0X itu sama Ji dengan V0 cos alpha. Jadi saya bisa jabarkan V0X sama dengan V0 cos alpha dikali T. Nah, ini saya hapus karena ini cuma acuan seperti yang sebelumnya. Ini kita sudah pelajari. Jadi ingat, Vx itu sama J dengan V0X, sama J dengan V0 cos alpha. Jadi ini rumusnya kalau mau dicari jarak pada bidang yang mendatar. X sama dengan V0 cos alpha dikali T. Yang selanjutnya ada yang versi sumbu Y. Versi sumbu Y itu yang berlaku adalah GLBB. Masih ingat yang lalu apa tiga rumus utama dari GLBB? Rumus utamanya saya tulis di sini, PT sama dengan V0 ditambah AT, PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS, dan S sama dengan V0 kali T ditambah dengan setengah AT kuadrat. Nah, ini merupakan turunan dari rumus yang ini. Jadi rumus GLBB ini merupakan turunan dari rumus awal yang sudah kita pelajari. Cuman di sini PT saya pakainya VY. Kenapa VY? Karena ini terhadap sumbu Y. Kenapa ini Vx? Karena ini kecepatan terhadap sumbu X. Jadi VY itu berarti V0. Ingat, V0 dari sin Y itu V0 sin alpha. Jadi semua V0 nanti yang ada di sini saya bakalan ganti dengan V0 sin alpha dikurang A kita ganti gravitasi berarti G T. Kenapa harus kurang? Karena dia ini arahnya naik. Kalau arahnya naik berarti dia melawan arah gravitasi yang berarti di sini pasti bakalan minus. Selanjutnya VT kita ganti dengan VY pangkat 2 karena rumusnya pangkat 2, V0 pangkat 2, tadi V0-nya itu V0 sin alpha pangkat 2 dikurang 2G, ini dikurang 2, A itu jadi G, dan S itu kita ganti jadi Y, karena ini terhadap sumbu Y. Dan S itu berarti Y sama dengan V0 tadi ini, V0 sin alpha
dikali T ini dikurang setengah GT kuadrat. Jadi ini rumus-rumusnya semuanya untuk GLD dan GLBD. Nah, apa yang dimaksud dengan X dan Y? Misalnya ketika ada bola kita tendang di sini, ditendang, anggap sekarang posisi bolanya ada di sini. Nah, berarti yang dimaksud dengan X itu jarak dari awal sampai ke sini. Itu namanya X, jarak mendatarnya. Sedangkan yang namanya Y di sini itu seperti ketinggiannya. Itu tingginya bola dari awal sampai ke atas sini. Biasa dibilangnya Y atau H, sama Ji. Nah, setelah bola ditendang, misalnya dia akan naik, 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 naik terus sampai mencapai titik tertinggi. Ini biasanya disebut sebagai H max. Artinya ketinggian maksimum karena di sini nih tinggi tertinggi yang pernah dicapainya. Nah, kalau X, kalau jarak dari sini sampai sini X, berarti ada juga yang namanya X max. Jarak terjauh. Dari sini sampai dia jatuh di sini. Ini namanya X max. Jarak terjauhnya. Dan ini tinggi tertingginya. Di sini ada rumusnya H max itu didapat lewat V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Dan ada juga rumus X max V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Apa bedanya yang ini? Sin kuadrat alfa dan sin 2 alfa. Kalau ini yang di Hamax itu kita cari sin alfanya dulu berapa, kemudian dipangkat duakan. Kalau ini kita kali dulu dengan sudutnya, kemudian disinkan. Kita hitung sinnya. Jadi itu bedanya. Ada juga rumusnya TH max. V0 sin alfa per G. Apa itu TH max? Artinya ini waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tertinggi. Artinya berapa waktu dari sini sampai ke sini. Berapa waktu yang dibutuhkan. Itu namanya TH max. Kalau TX max itu sisa ini kita kalikan 2. Karena waktu untuk naik sama Ji dengan waktu untuk turun. Berarti V0 sin alfa per G, di sini kita kali 2. Itu TX max. Nah, di sini juga ada V, di sini saya hapus karena nih. Jadi V di sini itu didapat lewat akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Ini untuk cari besar kecepatan. Kalau arah kecepatan itu pakainya tan. Tan alfa atau tan theta sama dengan Vy per Vx. Saya kasih contoh. Misalnya, sebuah bola ditendang dengan kecepatan awal 10 meter per second membentuk sudut 30 derajat. Nah, pertanyaannya, misalnya, berapa kecepatan saat T sama dengan 2, posisi bola saat T sama dengan 2, ketinggian maksimum, jarak maksimum. Jadi yang pertama, ini diketahui kecepatan awal. V0. Ini diketahuinya. 10 meter per second. Membentuk sudut 30 derajat. Ini alfa 30 derajat. Yang ditanyakan berapa kecepatan? Kecepatan itu V
Posisi bola itu berarti X, Y. Ketinggian maksimum itu H max. Jarak maksimum itu X max. Nah, saya akan jawab satu-satu. Dia tanyakan tadi berapa kecepatannya, artinya V. Untuk dapat V yang di sini, kita butuh namanya Vx dan Vy. Vx-nya dari mana? Vx-nya dari sini, V0 cos alpha. Vy-nya dari mana? Vy-nya dari sini, V0 sin alpha dikurang Vt. Saya lanjut ke belakang, saya tulis di sini. Vx tadi sama aja dengan V0 cos alpha, berarti V0-nya 10 di cos 30. Berarti 10 dikali cos 30 itu 1/2 akar 3, hasilnya 5 akar 3. Dan Vy tadi rumusnya V0 sin alpha dikurang Gt. V0-nya 10 dikali sin 30 dikurang G kali T. Gravitasi 10 dan di sini waktunya 2. T-nya 2. Berarti 10 dikali 1/2 dikurang 20. Hasilnya 5 kurang 20, hasilnya minus 15. Nah, kenapa bisa minus? Artinya ini posisinya sedang menuju turun. Karena nilai Y-nya sudah mulai minus. Jadi mungkin bolanya sedang ada di posisi bagian sini. Karena dia punya VY sudah 0. Berarti kecepatannya mulai menurun. Dia sudah dalam posisi turun. Nah, di sini untuk cari V itu berarti Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Vx-nya itu 5 akar 3 kuadrat ditambah minus 15 kuadrat. Berarti ini 75, karena 25 kali 3 ditambah 15 pangkat 2 itu 225. Hasilnya di sini akar 300 yang setara dengan 10 akar 3 meter per second. Berarti ini kecepatannya saat T sama dengan 2. Bagian B, dia mintanya posisi bola. Posisi bola itu berarti koordinatnya, dia ada di mana, X dan Y-nya. Jadi kita bakalan pakai rumus X dan Y. Rumus X itu yang ini, dan rumus Y yang saya pakai itu nanti ini. Berarti X sama dengan V0 cos alpha dikali T. V0-nya 10 dikali cos 30, dan T-nya 2. Berarti 10 kali 1/2 akar 3 dikali 2. Berarti 10 akar 3 meter. Y-nya berarti V0 sin alpha. V0 sin alpha dikali T dikurang setengah dt kuadrat. V0-nya apa? V0-nya 10 dikali sin 30 dikali T-nya 2 dikurang setengah kali gravitasi 10 dikali 2 pangkat 2. Berarti 10 kali setengah kali 2 kurang 5 kali 4. Dicoret jadinya 10 dikurang 20. Hasilnya minus 10. Berarti koordinatnya X, Y. 10 akar 3 dikurang, minus 10. Bagian C, dia mintanya ketinggian maksimum. Ketinggian maksimum berarti ini kita pakai rumusnya Hamax, dan nanti jarak terjauh kita bakalan pakai rumus ini. Berarti di sini Hamax itu V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. V0-nya 10 kuadrat, ini sama dengan sin 30 derajat, terus kita kuadratkan nanti. Per 2 dikali gravitasi 20. Berarti 100 dikali sin 30 itu 1/2. Kalau dipangkatkan 2 nanti jadi 1/4. Ini 20, coret 5. Berarti jadinya 5/4 meter atau setara dengan 1,25 meter. Ini tinggi tertingginya.
Dan yang bagian D itu adalah X max, jarak terjauhnya. P0 kuadrat sin 2 alfa per G. Berarti 10 pangkat 2 dikali sin 2 dikali 30 derajat per 10. Berarti 100 dikali sin 60 karena 2 kali 30 per 10. Berarti sama lagi dengan 10 dikali sin 60 1/2 akar 3. Berarti jarak terjauhnya adalah 5 akar 3. Penjelasannya sampai sini. Semoga dimengerti. Kita lanjut dengan kerja.